Di suatu malam terlihat seorang pria yang berada di sebuah hutan. Pria itu membawa sebuah kotak kecil lalu mengubur, kemudian membakarnya, dan film pun baru dimulai. Keesokan harinya, seorang pria yang bernama Dr. Magru sedang duduk santai dengan putri cantiknya yang bernama Jane. Dr. Magru adalah pria yang tadi malam mengubur dan membakar kotak kecil di hutan. Jane bertanya tentang seorang pekerjanya yang bernama Matt yang tiba-tiba pergi. Dan Dr. Magru pun bilang bahwa Matt pergi karena ayahnya sakit. Kemudian, mereka memutuskan untuk pergi berjalan-jalan. Lalu Sin memperlihatkan seorang penjaga pom mini yang bernama Robert sedang dibuli oleh salah seorang pelanggan di sana. Kemudian, secara kebetulan, Dr. Magru dan Jan baru tiba di sana untuk mengisi bensin, lalu datang membantu Robert. Setelah itu, Jane tidak sengaja melihat sebuah hasil karya Robert yang berupa sebuah ukiran patung dari kayu. Kemudian, Dr. Magru pun tertarik melihatnya dan mempekerjakan Robert di rumahnya. Singkat cerita, Robert diajak ke rumah Dr. Magru dan Jane. Dr. Magru adalah seorang pemilik rumah pertunjukan boneka. Kemudian dia menunjukkan beberapa boneka miliknya. Boneka itu bernama Pinhead, sebuah boneka dengan badan besar tapi berkepala kecil. Blade, boneka berwajah tengkorak dengan tangan pisau. Six Shooters, boneka koboi yang memiliki 6 tangan. Jester, boneka badut yang bisa memutar wajah. Wanita Lintah, sebuah boneka cantik. Dan Tunneler, sebuah boneka dengan kepala bor. Ajaibnya, boneka-boneka itu hidup dan bergerak. Hanya saja mereka tidak bisa berbicara seperti manusia. Walaupun bonekanya terlihat menyeramkan, tapi Jane sangat akrab dengan para boneka itu karena sudah bersama sejak Jane masih kecil. Ketika makan malam, Dr. Magru menjelaskan bahwa bukan dia yang membuat boneka-boneka itu. Dia membelinya di suatu tempat. Dr. Magru masih terus mencoba untuk membuat boneka seperti itu, tapi masih belum berhasil dengan sempurna. Keesokan harinya, Dr. Magru mengadakan sebuah pertunjukan boneka di rumahnya. Lalu ada 2 orang sheriff yang datang untuk menanyakan tentang pria bernama Matt yang dulu pernah bekerja di sana. Dr. Magru dicurigai ada hubungannya dengan kasus hilangnya Matt. Tapi karena tidak mempunyai bukti, kemudian 2 sheriff itu pun pergi. Singkat cerita, Dr. Magru menunjukkan tempat kerja Robert. Robert diminta untuk membuat bagian-bagian boneka yang harus ia buat dari kayu dengan keahliannya. Robert bertanya bagaimana cara membuat boneka itu hidup. Dr. Magru hanya menjawab bahwa ia memasukkan jiwa ke dalamnya. Dari sinilah, Robert memulai pekerjaannya membuat bagian-bagian boneka. Ketika makan malam, Dr. Magru terus memuji bakat yang dimiliki oleh Robert. Disinilah Jane mulai merasa jatuh cinta kepadanya. Jane pun mengantar Robert untuk tidur. Singkat waktu, Robert terbangun dari tidurnya. Ketika dia menarik selimutnya, tiba-tiba dia bermimpi bahwa kakinya berubah menjadi kaki boneka. Kemudian Robert langsung melanjutkan pekerjaannya di bawah. Lalu Jane datang melihatnya, begitu fokusnya Robert hingga dia tidak menyadari kedatangan Jane di sana. Beberapa saat kemudian mereka sudah ada di atas tempat tidur, dan kembali Robert bermimpi dadanya berubah menjadi boneka. Esok paginya, Jane mengajak Robert untuk jalan-jalan ke sebuah hutan. Di sana, mereka tidak sengaja menemukan sebuah kotak yang pernah dibakar oleh Dr. Magru di awal film. Ketika diperiksa, ternyata di sana mereka menemukan sebuah telapak tangan boneka kayu. Jane pun ketakutan dan lari meninggalkan Robert. Kemudian Jane bertemu dengan para berandalan yang pernah membuli Robert. Robert lalu menyusul dan melawan para berandalan itu. Kemudian Robert dan Jane pun pulang. Singkat cerita, di malam harinya, berandalan yang tadi bernama Joey datang diam-diam ke rumah Dr. Magru untuk membalas kejadian tadi siang.
Dia kemudian masuk melalui jendela kamar Jane. Baru saja dia membuka jendela, tiba-tiba di sana sudah ada Pinhead yang langsung menyerangnya. Setelah perkelahian singkat, Joey berhasil kabur dan merusak Pinhead. Setelah kejadian itu, Dr. Magru segera mendatangi Blade dan Mr. Tunneler, kemudian memberi tugas kepada mereka. Lalu Dr. Magru pun pergi ke rumah Joey dan di sana dia langsung melepas kedua bonekanya itu. Kedua boneka itu langsung berjalan menghampiri Joey. Blade berada di posisi kepala Joey dan Mr. Tunneler berada di selangkangannya. Joey yang sedang dalam posisi mengangkat beban pun langsung dihabisi oleh mereka. Kemudian, scene berganti kepada Robert yang masuk ke kamar Jane dan berhasil memperbaiki Pinhead. Jane pun sangat senang dan benar sekali karena Jane hanya memakai baju yang kekurangan bahan, maka mereka melakukan pengentitan di sana. Singkat cerita, ketika Dr. Magru pulang ke rumah, dia mendapati Robert yang baru saja keluar dari kamar anaknya. Lalu Dr. Magru langsung masuk ke dalam kamar Jane dan melihat Pinhead yang sudah diperbaiki oleh Robert. Jane kemudian mengungkapkan bahwa dia mencintai Robert, tapi Dr. Magru kurang menyetujui hubungan mereka. Lalu terjadilah perdebatan singkat di antara mereka. Keesokan harinya, Robert tiba-tiba sakit dan Dr. Magru terlihat menghubungi dokter untuk memeriksa kondisinya. Jane yang merasa khawatir pun ingin terus bersama Robert, tapi Dr. Magru justru meminta Jane mengambil boneka pesanannya di kantor pos karena mereka akan mengadakan pertunjukan boneka dalam waktu dekat. Singkat waktu, scene berganti kepada sheriff yang sedang menyelidiki kematian Joey. Dia lalu menginterogasi teman-teman Joey dan semua tuduhan mengarah kepada Robert, Jane, dan Dr. Magru. Kembali kepada Dr. Magru dan Robert. Sebelum Robert jatuh sakit, ternyata dia sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk membuat bagian-bagian boneka dengan sempurna. Kemudian Dr. Magru mengikat Robert yang sedang sakit itu di atas meja sambil dia merakit hasil karya yang sudah diselesaikan oleh Robert. Lalu, sheriff telah tiba di rumah Dr. Magru untuk menangkapnya atas tuduhan hilangnya Matt dan kematian Joey. Tanpa rasa takut sedikit pun, Dr. Magru memerintahkan para bonekanya untuk menghabisi kedua sheriff itu. Kemudian scene berganti kepada Jane yang sedang berada di kantor pos untuk mengambil pesanan ayahnya. Akan tetapi setelah dia memeriksanya, ternyata pesanan itu tidak pernah ada, lalu Jane kemudian menyadari sesuatu dan segera pergi dari sana. Kembali lagi ke Dr. Magru yang sedang berbicara kepada para bonekanya. Boneka-boneka itu terlihat tidak setuju dengan apa yang akan dilakukannya kepada Robert. Jane ternyata pergi ke hutan tempat dia, dan Robert menemukan sebuah kotak yang pernah dibakar ayahnya. Kemudian ketika dia memeriksanya, dia menemukan sebuah boneka yang telah hangus terbakar. Anehnya, boneka itu masih hidup dan bisa berbicara. Jane mengetahui bahwa boneka itu adalah Matt, mantan pekerjanya yang dikabarkan hilang. Dr. Magru membakar boneka Matt karena dia bisa berbicara, yang dianggap sebuah kecacatan oleh Dr. Magru. Kemudian diperlihatkan Dr. Magru yang telah selesai merakit boneka barunya. Ia lalu melakukan sebuah ritual untuk memasukkan Robert ke dalam boneka itu. Akan tetapi, entah kenapa tiba-tiba Blade marah dan memerintahkan para boneka untuk menyerang Dr. Magru. Jane kemudian sampai di rumah dan melihat ayahnya sekarat karena diserang oleh para boneka. Dia juga mengetahui apa yang dilakukan oleh ayahnya kepada Robert.
Lalu boneka Robert pun langsung menghabisi Dr. Magru saat itu juga. Dan film pun selesai.